Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan As-Siratul Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di pembahasan atau kajian terkait zawajuhu sallallahu alaihi wasallam as-sayyidata Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernikahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri pertama beliau, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah kita sampaikan, ketika menikah dengan Siti Khadijah umur beliau 25 tahun. Adapun umur Siti Khadijah radhiyallahu taala anha menurut riwayat yang muhtamad, yang kuat, disepakati oleh kebanyakan ulama sejarah, umur beliau Siti Khadijah 40 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan umur Siti Khadijah 30 tahun, ada riwayat yang menyebutkan 28 tahun. Ada 3 riwayat terkait umur Siti Khadijah ketika dinikahi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita dengarkan apa penyebab atau bagaimana ceritanya bisa terhubung atau terjalin hubungan antara Siti Khadijah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari jalur perdagangan. Kemudian setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan ke Siti Khadijah, tahtubuhu li nafsiha, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang melamar Siti Khadijah. Melamar, kalau di istilah bahasa Arab namanya adalah khitbah. Khitbah itu artinya melamar. Melamar ini kita datang untuk meminta anak perempuan dari orang tersebut, atau saudarinya, atau keluarganya. Dalam kitab disebutkan dengan bahasa atau istilah khitbah. Khitbah ini Pak, hukumnya sunnah. Jadi sunnah, kita datang melamar, itu hukumnya sunnah. Sepakati oleh ulama, jumhurul ulama, bahwasanya hukumnya sunnah. Dalilnya bukan hanya karena Nabi melamar Siti Khadijah, akan tetapi dalilnya juga, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menikahi Siti Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq, dan ingin menikahi Hafsah, putri Sayyidina Umar, Nabi melamar dulu, baru ijab qabul. Nah, dari sini ulama mengatakan, sepakat ulama mengatakan melamar itu hukumnya sunnah. Jadi sebelum ijab qabul, datang dulu. Kedatangan pertama menyampaikan niat baik untuk menjalin tali silaturahim, nah itu hukumnya sunnah. Dan ini termasuk metode atau bukti bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW dan syariat Islam secara umumnya menghormati, menghargai perempuan. Syariat Islam adalah ajaran agama yang paling menghormati, menjunjung tinggi hak wanita. Kalau kita bandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain, maka tidak ada ajaran yang paling menjunjung tinggi, menghormati hak wanita melebihi syariat Islam. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat bagaimana Nabi memperlakukan istri-istri beliau. Ini suri tauladan untuk semua suami. Bukti yang real, istilahnya, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita para suami untuk menghormati wanita istri kita dulu. Makanya kadang ada ajaran sebelah yang suka mengkritiki syariat Islam dan suka menyebarkan pemahaman-pemahaman sesat mereka terkait wanita.
Dan yang biasanya yang dihasut ini ya wanita. Yang dihasut wanita juga. Makanya ada organisasi atau grup perempuan menuntut hak wanita, kan gitu. Padahal semuanya di dalam syariat Islam sudah diberikan hak wanita. Islam menjunjung tinggi hak wanita. Terkadang mereka kritiki masalah kok suami boleh memukul istri. Ini tidak adil. Kenapa laki-laki boleh memukul istrinya? Mereka hanya mengkritiki atau yang mereka viralkan, yang mereka lontarkan ke telinga masyarakat awam sebagian dalil. Tapi dalil lainnya tidak mereka sebutkan. Betul memang syariat Islam mengizinkan seorang suami untuk memukul istrinya, tapi kapan? Itu perlu dikaji. Dan ke bagian anggota tubuh mana suami boleh memukul istri? Sebatas apa? Kemudian suami yang memukul istri, apa sifatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi yang dilontarkan itu kadang satu dalil, satu arahan atau pembolehan dari syariat, sehingga mereka hasuti kaum wanita umat Islam, tapi dalil yang lain tidak mereka sebutkan. Orang awam yang tidak tahu dalil, wanita yang terbawa baper, terbawa perasaan, akhirnya setuju dengan pendapat tersebut. Oh iya, ini perlu dikoreksi. Kok suami boleh seenak-enaknya pukul istri? Padahal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat suci Al-Quran yang memperbolehkan suami untuk memukul istri, disebutkan syarat-syaratnya sama Nabi Muhammad. Di antaranya kata Nabi, tidak boleh mukul muka. Tidak boleh. Jadi suami yang memukul istrinya di muka dengan alasan, oh aku diperbolehkan oleh Islam, itu salah. Syarat pertama kata Nabi Muhammad, tidak boleh memukul muka. Akrimu al-wajha, ada hadisnya. Kata Nabi, muliakan muka, tidak boleh diganggu itu muka. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, darban ghaira mubarrahin. Boleh memukul, tapi pukulan yang tidak melukai. Ini kadang ada suami yang dijadikan samsak istrinya ini. Dijadikan samsak, Pak, alat untuk tinju. Tapi kalau ketemu sama orang lain, bedu. Ketemu orang di luar bedu, di rumah, cak preman niat, cak jagoan niat. Di depan istrinya jagoan, di depan orang lain, bedu. Ini salah. Tidak boleh, ghaira mubarrahin. Kata Nabi Muhammad, boleh suami memukul istri bukan di muka, dan boleh memukul istri tidak melukai. Tidak boleh sampai memar, sampai biru, sampai bengkak, apalagi sampai patah tulang. Na'udzubillah. Ini bukan yang diizinkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu Nabi tambahi lagi, wala yaf'aluhu illa syiraru ummati. Kata Nabi besar Muhammad SAW, dan tidak melakukannya memukul istri kecuali dari umatku yang paling jahat. Jadi tetap Nabi tidak menganjurkan suami untuk memukul istri. Tidak dilakukan atau tidak sampai memukul istrinya, kecuali itu suami berarti paling jeleknya suami. Dari awal tidak bisa mendidik istrinya, sehingga mau tidak mau di kemudian hari harus memukul istrinya. Itu suami paling jelek. Nah, jadi jangan dilontarkan satu dalil, satu pemahaman, habis digoreng sehingga akhirnya banyak yang mengkritiki syariat Islam. Padahal ketika kita teliti, ditelusuri lebih dalam, Nabi besar Muhammad SAW menyebutkan syarat-syaratnya. Makanya Nabi adalah orang yang paling menghormati wanita, yang paling menjunjung wanita. Dan sebelum beliau dilantik oleh Allah, beliau menghormati Siti Khadijah sehingga beliau melamar sebelum ijab kabul. Makanya kata ulama, sunnah melamar. Sebelum acara ijab kabul, disunnahkan ada acara lamaran.
Atau kalau di dalam istilah Arab dikenal dengan khitbah, bukan khutbah, khitbah. Khoknya itu di kasrah, khitbah artinya acara lamaran. Disunnahkan, diamalkan, dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan untuk kaum wanita. Ini contoh dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hukum melamar ini sunnah kalau tidak ada yang membuat atau yang menghalangi laki-laki tersebut, calon suami, untuk menikahi calon istrinya. Maksudnya bagaimana? Begini Pak, kadang hukum melamar itu haram. Melamar tidak boleh, haram. Kapan melamar tidak boleh? Haram. Ketika misalkan contoh ada perempuan yang baru diceraikan oleh suaminya, masih di dalam masa iddah. Patokannya pokoknya perempuan yang masih di masa iddah. Perempuan yang baru diceraikan suaminya atau baru ditinggal wafat oleh suaminya. Kalau dia masih datang bulan ketika diceraikan oleh suaminya, maka 3 kali suci masa iddahnya, kurang lebih 3 bulan, kurang lebih. Kalau dia ditinggal wafat suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari, bukan 40 hari Pak. Karena sebagian perempuan ya, di Palembang ini juga itu pernah kita dapati satu desa mengira iddah ditinggal wafat suami itu 40 hari. Ketika kita terapkan kepada mereka 4 bulan 10 hari, kata mereka, Ustaz ini ajaran baru. Yang kami tahu selama ini 40 hari cuma masa iddah. Ustaz ini bawa ajaran baru. Padahal 4 bulan 10 hari jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Makanya ulama tidak ada khilaf. Allah sebutkan perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Di masa iddah maka perempuan tersebut haram untuk dilamar. Tidak boleh. Jangankan ijab qabul, dilamar saja tidak boleh. Nah, ini hukum melamar yang haram. Kapan? Ketika perempuan yang ingin dilamar masih di masa iddah, maka tidak boleh dilamar. Ya selesaikan iddahnya. Kalau jodoh ya tidak bakal keduluan sama orang lain. Jangan sampai maju dulu, takut keduluan sama orang lain, iddahnya belum selesai, si laki-laki ini maju melamar, hukumnya haram, tidak diperbolehkan langsung dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hukum melamar sunnah jika tidak ada yang menghalanginya. Apa yang menghalangi hukum melamar sunnah bisa menjadikannya haram ketika perempuan yang ingin dilamar dalam masa iddah, maka hukumnya haram. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menikahi Siti Khadijah, ada lamaran dulu. Dilamar sama Nabi. Setelah dilamar sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru disepakati harinya seperti yang kita sampaikan kemarin di bulan Safar di tanggal 28 atau 29. Tanggal akhir-akhir bulan Safar, hari pernikahan Nabi besar Muhammad SAW dengan Siti Khadijah di hari Senin. Ada riwayat yang menyebutkan nikahnya Nabi juga di hari Senin. Jadi hari Senin ini sangat identik sekali dengan baginda Nabi Muhammad. Kita sudah sampaikan Nabi lahir di hari Senin. Nabi dilantik sama Allah di hari Senin. Nabi hijrah ke kota Madinah, keluar dari Mekah di hari Senin, masuk kota Madinah hari Senin. Kemudian Nabi Muhammad meninggal wafat juga di hari Senin. Jadi hari Senin ini Pak sangat identik sama Nabi. Makanya jangan heran ada suara juga yang membuat kita tidak suka dengan hari Senin. Sampai-sampai jadi sumpah ketika ada orang ingin nyumpahi orang lain dengan hari Senin. Mudah-mudahan harimu Senin terus. Astagfirullah. Ini lihat. Dan kadang yang ngomong itu umat Islam.
hari Senin dijadikan hari yang sangat menakutkan, sehingga jadi sumpahan. Ini banyak nih, apalagi di anak-anak muda. Mudah-mudahan harimu Senin terus. Artinya mudah-mudahan hari kau sahara terus, susah terus. Dikaitkan hari yang susah dengan hari Senin. Hari Senin, hari yang sangat identik dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bukti, Pak, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bahwasanya musuh-musuh Islam itu selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Nabi besar Muhammad. Pokoknya bagaimana caranya umat Nabi Muhammad jauh dari nabinya. Tidak suka dengan yang disukai oleh nabinya. Tidak mengikuti adat atau ajaran dari nabinya. Ini visi misi musuh-musuh Islam. Karena ketika umat Islam berpegang teguh erat hubungan dengan nabinya, maka mereka sulit untuk mengalahkan umat Islam. Kalau dari pasukan atau jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih melimpah, mereka tidak bisa mengalahkan Islam dengan itu semua. Terjadi, ada buktinya, ada Islam di masa awal, di abad-abad pertama, bagaimana sahabat tabi'in meruntuhkan kerajaan Romawi, kerajaan Persia, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Sahabat itu sampai ke benua Eropa. Sahabat, tidak ada yang bisa menghentikan jihadnya para sahabat dan tabi'in ketika mereka erat hubungannya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipelajari sama mereka. Jadi kata mereka cuma satu, agar kita bisa mengalahkan umat Islam, jauhkan mereka dari nabinya. Kalau mereka tidak kuat ikatan dengan nabinya, udah bisa kita mengadu domba mereka, menyesatkan mereka, melalaikan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita tambahi, hari Senin ada ikatan kuat dengan Nabi Muhammad, yaitu Nabi menikah dengan Siti Khadijah di hari Senin. Di hari Senin, di bulan Safar, akhir dari bulan Safar. Kemudian, ketika Nabi besar Muhammad SAW sudah bermusyawarah dengan pamannya Abu Talib dan paman-paman yang lain, Nabi besar Muhammad SAW datang ke rumah Siti Khadijah untuk menikah. Bawa paman-pamannya, Abu Talib, Sayyidina Hamzah, Abbas, semua datang. Paman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika sudah kumpul, nah ini acara, istilah kalau kita acara ijab kabulnya. Acara ijab kabulnya. Sebelum ijab kabul, Abu Talib paman Nabi khutbah dulu. Nah, kalau tadi khitbah, kalau ini khutbah. Disunahkan, juga disunahkan sebelum ijab kabul ada khutbah. Khutbah, Pak, kayak khutbah biasa, cuman jangan panjang-panjang. Ya, karena ini kan acara. Jangan panjang-panjang khutbah. Makanya, ma'asyiral hadirin, kalau kita perhatikan semua khutbah di dalam syariat Islam itu dianjurkan tidak panjang. Tidak panjang. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, min fikhir rajuli qisaru khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk tanda, kata Nabi, orang itu paham agama, khutbahnya singkat, sholatnya panjang. Sangat disayangkan di mana-mana ini, di akhir zaman kita sekarang ini, kembali khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Sholat Jumat, khutbah Jumat ini. Kalau diperhatikan semua khutbah dalam syariat Islam dianjurkan tidak terlalu panjang. Bedakan khutbah dengan mau'izatul hasanah. Bedakan khutbah dengan majelis ta'lim. Bedakan harus. Nabi tiap khutbah tidak pernah panjang, Pak. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah istisqa, minta hujan, khutbah gerhana matahari, gerhana bulan, khutbah nikah. Sebelum ijab kabul itu ada khutbah dulu. Cuman kata ulama jangan terlalu panjang. Sangat tidak dianjurkan khutbahnya terlalu panjang. Jadi memang khutbah di dalam syariat Islam itu tidak dianjurkan panjang-panjang. Tidak dianjurkan. Yang sunnah itu khutbahnya singkat, padat, sholatnya agak dipanjangkan.
Makanya sholat Jumat itu kan kalau sunnah nabinya, ini kalau sunnah nabi, level pertamanya itu rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat kedua baca surat Al-Jum'ah. Kemudian kalau masih kepanjangan, turun ke bawahnya sedikit, rakaat pertama baca Sabbihis, rakaat kedua baca Hal Ataka Al-Ghasyiyah. Cuman yang sering dipakai sama Nabi yang pertama. Rakaat pertama surat Qaf. Surat Qaf itu Pak berarti kurang lebih hampir 3 halaman. Hampir 3 halaman surat Qaf. Ya, kalau salah ya, hampir 3 halaman. Surat Jumat hampir 2 halaman. Nah, ini surat yang dibaca Nabi ketika beliau imam sholat Jumat. Khutbahnya singkat Nabi Muhammad. Gak ada kan di dalam kitab sejarah, ada diriwayatkan sama ulama khutbahnya Nabi Muhammad. Ketika haji juga khutbah. Di padang Arafah Nabi khutbah, tidak panjang. Padahal yang hadir pada saat itu 100.000 lebih sahabat. Padahal pada saat itu kesempatan Nabi untuk menyampaikan semua kepada umat. Momen terakhir beliau ketemu dengan banyak umat ya saat itu. Karena tidak lama dari haji Nabi Muhammad, beliau wafat, meninggal dunia 3 bulan kurang lebih. Cuma tetap khutbah Nabi tidak panjang. Makanya bisa dihafal oleh sahabat, diriwayatkan oleh sahabat, dicatat sampai sekarang oleh ulama dalam kitab mereka. Jadi memang khutbah tidak dianjurkan panjang-panjang, apalagi khutbah nikah. Kalau terlalu panjang sih yang mengantennya. Pak, yuk jadilah ustaz, misalkan. Cepatlah dikit. Sudah pengen ketemu, misalkan, makanya tidak dianjurkan panjang-panjang. Mengucapkan puji syukur kepada Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian wasiat bittaqwa, baca ayat-ayat yang mengajak untuk bertakwa. Kemudian ajak semua yang hadir untuk istighfar, bertaubat kepada Allah. Tutup, selesai. Jadi jangan panjang-panjang memang. Ada lafaz-lafaz khutbah dari Nabi, ada. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Riwayat atau sigat khutbah nikah baginda Nabi Muhammad SAW yang dibaca Nabi ketika mau mengijab kabul orang, itu dibaca sama Nabi khutbah nikah, diriwayatkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ada dan sering dibaca sama ustaz-ustaz di zaman sekarang. Khutbah nikah riwayat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa yang sunnah baca khutbah nikah? Ulama mengatakan yang hadir, terserah siapa. Cuman kata ulama sunnahnya yang sudah kawin. Yang baca khutbah nikah ini bukan ceramah setelah ijab kabul, Pak. Bukan nasihat buat suami mempelai istri, bukan. Sebelum ijab kabul ini. Yang sebelum ijab kabul. Khutbah nikah. Sunnah yang baca diriwayatkan sama ulama yang sudah menikah. Siapapun boleh, terserah. Dipilih sama sahibul bait fulan untuk membacanya, maka boleh dia membacanya. Dengan syarat sunnahnya dia sudah menikah. Abu Thalib adalah orang yang khutbah di pernikahan baginda Nabi Muhammad SAW. Sengaja ingin kami sampaikan lafaz atau konteks khutbahnya Abi Thalib, karena ini menjadikan dan membuktikan sekali lagi buat kita bahwasannya Abu Thalib orang yang termasuk orang yang pertama kali percaya, yakin kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Abu Thalib setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam khutbahnya? Jadi Nabi mau ijab kabul, Abu Thalib dulu khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim. Beliau memuji Allah. Kemudian beliau menyampaikan tujuan datang atau tujuan berkumpulnya mereka di hari tersebut, yaitu summa inna ibna akhi hada, kata Abu Thalib, keponakanku ini Muhammad bin Abdullah, la yuzanu bihi rajulan illa rajaha bihi syarafan wa nublan wa fadlan wa aklan. Kata Abu Thalib, keponakanku ini Muhammad bin Abdullah itu silahkan
Kalian mau bandingkan dengan siapapun, pasti dia lebih menang. Kalian mau bandingkan kemuliaan, pasti dia lebih mulia. Kalian mau bandingkan cerdas, dia lebih cerdas. Kalian mau bandingkan mempunyai akhlak yang baik, dia lebih baik akhlaknya. Kalian mau bandingkan orangnya dewasa, orangnya sangat memperhatikan orang lain, dia paling hebat. Ini sifat pertama dari orang untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Jauh itu masih 25 tahun umur Nabi. 15 tahun lagi baru jadi Nabi. Sebelum Nabi jadi Nabi 15 tahun, Abu Talib sudah menyebutkan syama'il baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Talib sudah memuja baginda Nabi Muhammad. Bayangkan kata Abu Talib, Muhammad ini keponakanku, kalian mau bandingkan dengan siapapun, pasti dia lebih unggul. Baik dari segi akhlaknya, sifat mulianya, kecerdasannya, perhatiannya, nyambung tali silaturahim. Ini apa? Kepercayaan yang luar biasa dari Abu Talib terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sebelum Allah lantik baginda Nabi Muhammad, bahwasanya beliau adalah manusia yang sempurna, Abu Talib dengan fitrahnya sudah meyakini Muhammad adalah manusia yang sempurna. Muhammad al-insanul kamil. Muhammad manusia yang paling sempurna. Nabi besar Muhammad, Pak, manusia yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bandingkan semua yang dimiliki oleh orang dari sifat-sifat baik, pasti paling sempurna yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan saking sempurnanya Nabi, saking sempurnanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuk Nabi dari semua yang ada pada Nabi Muhammad SAW, postur tubuh beliau, fisik beliau, semuanya sempurna. Mata Nabi, mata yang paling sempurna. Tangan Nabi, tangan yang paling sempurna. Hidung Nabi, hidung yang paling sempurna. Semua. Mulut Nabi, gigi Nabi, pipi Nabi. Dan ini semua dibahas sama ulama. Di dalam pembahasan ketika mengkaji kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kalau kita perhatikan kesempurnaan Nabi besar Muhammad SAW, itu terkadang bukan satu kesempurnaan. Kita kasih contoh. Muka Nabi Muhammad, muka Nabi muka yang paling sempurna. Dari ciptaannya, dari bentuknya yang Allah ciptakan, muka Nabi muka paling sempurna. Bagaimana muka Nabi diriwayatkan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib? Lam yakun bil mutahhab wala bil mukalsab. Muka Nabi itu tidak terlalu bulat, tidak terlalu lonjong. Kata Sayyidina Ali. Tidak bulat, nian, tidak lonjong nih. Sedang. Ada bulatnya, ada lonjongnya. Di tengah-tengah. Jadi. Ini muka Nabi. Ciptaannya, bentuknya sempurna. Tidak hanya sempurna bentuk, Allah tambahi dengan muka yang indah, muka yang tampan, akhlak yang mulia dari muka tersebut. Kadang ada orang kan, Pak, mukanya ganteng, tapi merengut terus, tak lemah, cemberut terus, tak lemah juga. Mukanya belagaknya ganteng, tak pernah senyum, tak enak lihat. Atau mukanya ganteng, tampan, akhlaknya Masya Allah. Tidak pernah bisa bergaul dengan yang lain, maka tidak enak melihat. Nabi Muhammad tidak. Muka beliau sempurna, tampan, ciptaannya, khalqannya, khuluqan, akhlak dari muka tersebut juga sempurna. Makanya kata sahabat Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah la yalqa ahadan bima yakrahuhu. Kata sahabat Nabi itu, muka beliau itu tidak pernah menghadapi orang lain dengan yang tidak disukai sama orang tersebut. Jadi muka Nabi itu tidak pernah orang lihat tidak suka, tidak pernah. Tidak pernah orang melihat muka Nabi tidak suka. Artinya Nabi cemberut tidak pernah.
Bahkan Sayyidina Ali menambahi, la yatwi ahadan bisyrahu. Nabi itu tidak pernah mengambil kesenangan orang lain. Maksudnya bagaimana? Kata ulama, ketika ada orang lagi senang, datang ke Nabi, itu orang yang lagi senang datang ke Nabi, tambah senang. Lagi senang, datang ke Nabi, makin senang. Disambut sama Nabi dengan senyuman, hasyat, bahsyat. Nabi itu orang yang suka senyum. Tidak pernah orang melihat Nabi kecuali selain muka tampan beliau, memang akhlak beliau yang luar biasa dari muka tersebut. Tidak pernah nyambut orang kecuali tersenyum. Beliau lagi susah, beliau lagi sulit, beliau lagi banyak pikiran, tidak ditampakkan di mukanya. Mukanya itu selalu menampakkan yang ceria, yang indah, senyuman. Nah, ini akhlak mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tambahkan lagi. Ini contoh baru dari satu anggota tubuh Nabi Muhammad. Dari muka yang tampan, ada akhlak yang mulia, ditambahkan lagi ada mukjizat dari muka tersebut. Dari muka Nabi ada mukjizatnya. Siti Aisyah mengatakan, aku pernah satu malam lagi jahit. Pas lagi jahit, kata Siti Aisyah, jarumnya jatuh, lampunya mati. Di kamar, Pak, lampu mati, jarum jatuh, gak bakal ketemunya. Tiba-tiba kata Siti Aisyah, fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk. Sekamar terang semua langsung. Bayangkan jarum yang jatuh tidak kelihatan, Nabi masuk kelihatan langsung. Saking terangnya kamar Siti Aisyah pada saat itu. Nabi masuk, dari muka beliau kata Siti Aisyah, terpancar cahaya yang begitu terang. Sampai aku ketemu jarum tadi, diambil nama Siti Aisyah. Tapi kata ulama, tidak setiap saat dari muka Nabi ini terpancar cahaya yang begitu terang, tidak. Hanya beberapa saat saja. Terkadang, kalau lagi dibutuhkan, dikeluarkan cahaya tersebut sama Nabi Muhammad. Nah, makanya salah kalau ada orang yang berani buat film, walaupun filmnya tadi kartun, apapun itu, menggambarkan jasad Nabi Muhammad, itu tidak boleh. Mukanya terang terus, salah. Seperti lampu begitu, tidak. Terkadang Nabi pancarkan cahaya dari muka beliau, terkadang juga tidak. Nah, ini bentuk mukjizat dari muka baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini rata-rata anggota tubuh Nabi ada 3 hal ini. Kalau ciptaannya sempurna, pasti semua anggota tubuh Nabi Muhammad ciptaannya sempurna. Akhlak mulia, semua. Tangan Nabi sempurna, akhlaknya juga sempurna. Ada mukjizatnya, ada mukjizatnya. Mulut Nabi Muhammad, mulutnya sempurna. Kata Sayyidina Ali, kana Rasulullah dhali al-far. Mulut Nabi itu agak besar, tidak kecil. Kata ulama, menunjukkan Nabi itu orang yang sangat fasih. Bukan artinya Pak, yang mulutnya kecil tidak fasih, berarti bukan. Biasa jo, yang mulutnya besar itu lebih cepat ketika belajar mengeluarkan huruf dari makhrajnya, lebih fasih. Mulut Nabi besar, ciptaannya sempurna, akhlaknya tidak pernah keluar dari mulut Nabi yang menyakiti hati orang lain. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah keluar dari mulut Nabi kata-kata yang dusta, bohong, walaupun bercanda, tidak pernah. Mukjizatnya, keluar dari mulut Nabi banyak keberkahan yang dirasakan oleh para sahabat. Ini kemuliaan yang sempurna dari Allah untuk baginda Nabi Muhammad. Kenapa kita kaji ini? Ini dalil bahwasanya Abu Talib, paman Nabi, yang menurut sebagian ulama tidak selamat, tapi menurut sebagian ulama lain selamat kelak di akhirat, masuk surganya Allah, adalah termasuk orang yang pertama kali yakin dengan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kata Abu Talib, Muhammad keponakanku ini, kalian mau bandingkan dengan laki-laki manapun, pasti dia lebih mulia. Ini kan keyakinan. Akhlaknya, nasabnya, cerdasnya, semua, kata Abu Talib. Walaupun kata Abu Talib, wa in kana fil mali kullun. Walaupun dia ini bukan orang kaya. Abu Talib ngomong apa adanya. Walaupun kalau dari segi harta, Muhammad bukan orang yang banyak duitnya. Fa innal mala dhillun zailun. Tapi ingat kata Abu Talib,
Harta itu adalah bayangan yang akan cepat hilangnya. Diumpamakan harta oleh Abu Thalib dengan bayangan yang cepat hilangnya. Jadi kalau kalian ingin kemuliaan dari harta, itu kemuliaan yang tidak abadi. Kemuliaan dari jabatan, ya lagi jabat, mulia. Habis jabat, tangkep uang. Kan itu biasa. Mulia pas lagi jabat, baik. Apa kemuliaan abadi yang hakiki? Kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nasab mulia, iya kalau amalmu seperti kakekmu, datukmu. Tapi kalau tidak sama, abahmu misalkan abahnya orang baik, ini anaknya bejat, ya tidak benar berarti, tidak mulia. Kemuliaan yang hakiki yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad. Ketakwaan, akhlak baik, kepedulian dengan orang lain, suka menyambung tali silaturahim, ini kemuliaan yang hakiki yang dimiliki dan diwarisi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Thalib, kalau masalah harta, Muhammad bukan orang yang kaya. Dan Pak, sekali lagi, Nabi hidup serba sederhana, itu pilihan dari Nabi Muhammad. Oke, beliau ketika belum jadi Nabi, istilahnya belum ada tawaran dari Allah. Setelah beliau menjadi Nabi, ada tawaran dari Allah. Pernah suatu hari, Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril datang, masuk menghadap Nabi. Nabi masih di Mekah. Malaikat Jibril datang mengucapkan salam. Ya Rasulullah, di luar ada malaikat lagi. Minta izin mau masuk. Kata Nabi, silahkan. Ini adabnya malaikat. Riwayatnya begitu, izin dulu. Tidak langsung, tiba-tiba masuk. Masuk malaikat kedua. Kata malaikat kedua ini, ya Rasulullah, aku malaikat yang menjaga gunung ini. Gunung Abi Qubais. Sampai sekarang masih ada itu. Gunung yang di samping pelataran Masjidil Haram. Namanya Gunung Abi Qubais. Itu termasuk gunung yang bersejarah, Pak. Dari zaman Nabi, gunung itu sudah ada. Gunung Abi Qubais. Di samping pelataran Masjidil Haram. Kata malaikat, ya Rasulullah, aku malaikat yang Allah tugaskan nyaga gunung ini. Ada apa kata Nabi? Turun. Aku bawa tawaran khusus dari Allah untukmu ya Rasulullah. Kalau engkau mau, kata Allah, la aj'alanna hadzal jabala dhahaban. Aku akan jadikan gunung ini emas. Yasiru haitsu sara ma'ak, berjalan dimanapun kamu berjalan. Dimanapun kamu berada, butuh tinggal ambil dari gunung emas ini. Kalau engkau mau ya Rasulullah. Tapi tawaran tersebut ditolak sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya Rabbi, jangan ya Allah. Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Biarlah aku sehari kenyang, sehari lapar. Biarlah aku sehari kenyang, sehari lapar. Ketika aku kenyang, ashkur, aku bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu. Wa idza ma'aju asbir wa atadarra. Ketika aku lapar, biarlah aku bersabar dan aku meminta, mengharapkan keberkahanmu. Ditolak sama Nabi. Makanya Nabi hidupnya sederhana atau dikatakan miskin, itu pilihan beliau. Itu saja Pak, aset yang dimiliki Nabi Muhammad itu masih banyak. Bukan Nabi itu tidak punya apa-apa sama sekali. Nabi itu tidak pernah lama dunia di tangannya. Beda ya. Bukan Nabi itu tidak kata apapun, ya bukan. Tidak pernah lama di tangan Nabi dunia itu. Dengan bukti beliau semasa hidupnya memerdekakan 63 budak. Sesuai dengan umur Nabi Muhammad, 63 tahun. 63 budak dimerdekakan di masa hidup Nabi Muhammad. Yang Nabi merdekakan, satu budak itu berapa harganya? Pahalanya berapa? Luar biasa. Nabi merdekakan 63 budak. Nabi pernah beliau dapat, kan Nabi itu dapat 1/5 dari rampasan perang. 20%. Setiap rampasan perang, Nabi dapat jatah 20%. Banyak 20%. Tapi kenapa tetap beliau ketika wafat, baju besinya digadaikan ke toko Yahudi untuk beri gandum agar istri-istrinya makan?
Karena 20% itu tidak pernah mantap di tangan Nabi. Itu bedanya. Jadi bukan miskin-miskin tidak punya apa-apa, memang dari Allah aja begitu, tidak. Pilihan Nabi Muhammad. Pernah kata Siti Aisyah, di malam hari Nabi udah mau tidur sama aku. Tiba-tiba bangun tanpa bicara, Nabi langsung keluar. Siti Aisyah ketakutan, ada apa ini? Akhirnya setelah berapa waktu Nabi datang lagi. Siti Aisyah bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku keinget tadi dari rampasan perang masih ada sisa beberapa dinar, beberapa koin emas yang belum sempat aku bagikan. Jadi tidak bisa tidur kalau masih sisa emas belum dibagikan. Kalau kita kan kata emas atau duit tidak bisa tidur. Kalau Nabi sisa tidak bisa tidur. Jadi tidak tenang beliau itu sampai semua emas yang beliau miliki dibagikan. Itu bedanya Nabi Muhammad SAW. Dari Khaybar. Khaybar itu kan benteng Yahudi terbesar. Ketika berhasil direbut atau dibersihkan sama Nabi Muhammad, Nabi dapat jatah panen, hasil panen kurma Khaybar. Cukup untuk nafkah istri-istri beliau selama 1 tahun. Istri Nabi itu pada saat itu udah 9, Pak. Untuk 1 tahun. Berapa ton berarti jatah Nabi itu? Tidak sampai berapa bulan habis. Kemana? Dibagi-bagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi memang orang yang serba sederhana, tapi perlu kita yakini keterbatasan Nabi Muhammad, kesederhanaan Nabi besar Muhammad SAW atau miskinnya Nabi Muhammad itu ikhtiari, pilihan dari Nabi, memang itu jalan yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dari muda Nabi serba sederhana. Makanya kata Abu Talib, Muhammad masalah agama tidak usah dibandingkan sama orang lain, walaupun dia bukan orang yang banyak duit. Selesai khutbah tadi, ijab kabullah Nabi dengan Siti Khadijah. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, walinya pamannya Siti Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Khadijah binti Khuwailid bin Asad, saudaranya Khuwailid, namanya Amr. Karena ayah Siti Khadijah sudah meninggal dunia menurut riwayat yang muhtamad. Menikahlah Nabi dengan Siti Khadijah, pernikahan yang sangat berkah, yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan tersebut, keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan dari Siti Khadijah, istri tercinta baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini tapi masih itu menjadi seperti bersama kita di belakang dikirim dari besar sama sebagai unit. Masih dari PTS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.